detik sumbang sel. Siswa SMP di Lampung Barat jadi sasaran bullying, korban dipukul jambak. Lampung Barat, seorang siswi sekolah menengah pertama di Kabupaten Lampung Barat mengalami bullying. Siswi tersebut mendapat sejumlah pukulan dari para pelaku yang juga siswi di sekolah yang sama. Dalam video yang terima detik sumbang sel pada Kamis tanggal 23 bulan 1 terlihat siswi tersebut dikelilingi oleh para pelaku. Kuat dugaan perlakuannya diterima korban ini terjadi di dalam lingkungan sekolah. Selain mendapatkan penghinaan dengan kata-kata yang kasar, korban yang belum diketahui identitasnya ini juga mendapatkan sejumlah pukulan hingga rambutnya dijambak oleh para pelaku. Peristiwa ini dikatakan terjadi pada Rabu 23/1 kemarin. Kapolres Lampung Barat AKBP Rinaldo Asep membenarkan adanya kejadian tersebut. Saat ini pihaknya sedang melakukan penyelidikan atas kasus dugaan perundungan ini. Benar, saat ini kami masih melakukan penyelidikan terkait peristiwa tersebut untuk mengetahui seperti apa dugaan perundungan tersebut, katanya ketika konfirmasi Kamis 23/1/2025. Rinaldo menjelaskan proses penyelidikan ini dengan meminta keterangan sejumlah pihak yang terlibat atau terekam dalam video beredar. Penyelidikan ini juga melibatkan pihak sekolah. Saat ini seluruh yang terkait dengan video tersebut, para siswi, para orang tua, dan pihak sekolah sedang meminta keterangan di unit PPA Satreskrim Polres Lampung Barat berkasnya. Bagaimana opini tentang berita ini? Kita tadi datang. Menurut saya atas berita tersebut sangat memprihatinkan. Khusus dari SMP di Lampung Barat. Lampung Barat yang sangat memprihatinkan. Dalam video tersebut terlihat siswi tersebut dikelilingi oleh pelaku. Dugaan pelaku yang diterima korban ini terjadi dalam lingkungan sekolah, dan dimana kita tahu bahwa video ini sangat merugikan korban. Korban akan mengalami sebuah depresi. Bagaimana tindakan dari sekolah untuk pelaku bullying tersebut? Seperti yang berita ini, siswa SMP di Lampung Barat jadi sasaran bullying, korban dipukul dan dijambak. Menurut saya sekolah harus mengawasi tindak pidana, tindak kan kalian kakak itu kan bisa tambah. Pihak sekolah harus mengawasi para murid-muridnya agar tidak terjadi kejadian seperti ini, yang dimana korban bullying dipukuli, jambak
sampai viral. Saya diboleh juga itu. Ya, gimana saudara? Bagaimana pendapat Anda tentang berita tersebut? Menurut saya siswa di SMP Lampung Barat. Hancur lah. Oke, menurut saya siswa sekolah menengah SMP apa hancur. Menurut saya siswa SMP di Kabupaten Lampung Barat yang mengalami bullying itu mendapatkan pukulan dari para pelaku yang juga siswa di sekolah tersebut. Kita bisa melihat siswa tersebut dikelilingi oleh pelaku. Dugaan pelakuan yang diterima korban ini sering terjadi dalam lingkungan sekolah. Dan juga bagaimana pihak sekolah menanggapi bullying ini yang sering terjadi di lingkungan siswa-siswi di tiap sekolah. Menurut saya, tangkapan sering terjadi bullying di lingkungan sekolah. Sering terjadi bullying di lingkungan sekolah merupakan masalah yang serius yang memerlukan tanggapan efektif. Dari pihak sekolah mengadakan tindakannya adalah mengadakan pelatihan mengadakan pelatihan untuk guru staf sekolah agar anak murid tidak membuli sesama muridnya, mengembangkan program pencegahan bullying yang efektif seperti program pendidikan karakter dan pengembangan keterampilan anak murid di dalam lingkungan sekolah, dan juga mengadakan kegiatan yang dapat meningkatkan kesadaran bagi sekolah dan murid di dalamnya, mengoptimalkan peran konselor sekolah dalam menangani kasus bullying yang memberikan dukungan kepada korban dan melaporkan pengembangan sistem pelaporan efektif dan aman bagi siswa untuk melaporkan kasus bullying. Sekian, terima kasih. Korban perkosaan yang menggugurkan kandungan di Jambi dikritik tajam. Seorang anak perempuan di Jambi divonis 6 bulan penjara karena menggugurkan kandungan yang salah berumuran 6 bulan. Senin itu merupakan akibat perkosaan abang sendiri. Putusan pengadilan itu dikecam banyak pihak, namun KPAI mengatakan memahami putusan itu. Warga Desa Pulau, Kecamatan Besi, Batanghari, Jambi akhir Mei lalu dikejutkan dengan temui janin dalam kondisi mengenaskan di kebun kelapa sawit di daerah itu. Penyelidikan polisi kemudian lebih mengejutkan lagi karena terjadi bayi itu merupakan hasil aborsi seorang anak perempuan berusia 15 tahun yang menjadi korban perkosaan abangnya sendiri. Pengadilan Negeri Muara Bulian pada hari Kamis 19 menjatuhkan vonis 6 bulan penjara terhadap anak perempuan yang malang itu dan 2 tahun penjara terhadap dan abang korban. Keduanya juga diperintahkan untuk menjalani rehabilitasi di Lembaga Pembinaan Kasus atau LPKA. Vonis ini lebih rendah dari tentuan jaksa sehari sebelum yang menuntut hukuman 1 tahun penjara dan tujuan penjara. Meskipun vonis hukuman terdakwa pelaku aborsi yang juga korban perkosaan dan incest lebih rendah, tetapi banyak pihak mengecam putus itu. Diwawancarai melalui telepon Minggu pagi 22, Direktur Eksekutif Justice Kriminal Justice Depot ICJR Anggara mengatakan vonis pengadilan itu kurang tepat. Anak sekecil itu diperkosa tentunya belum tahu ia hamil, apalagi perkosaan itu dilakukan di dalam lingkungan keluarga. Tentu ia tidak bisa mencari perlindungan atau bercerita secara bebas di lingkungannya. Pengadilan dapat saja memutuskan bahwa ia bersalah karena melakukan aborsi, tetapi melihat faktor-faktor penyebab dan mendorong ia melakukan perbuatan itu, maka apalah ia harus dihukum karena perbuatannya. Saya kira ini yang tidak tepat. Ada faktor-faktor di luar akal sehat sehingga ia tidak bisa memilih
dimintai pertanggungjawaban perbuatan mungkin terbukti benar, tapi ia tidak bisa dimintai pertanggungjawaban jelas Anggara. Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPI Rita Parwanati MA mengatakan memahami putusan pengadilan karena menurut memang ada aturan dalam Undang-Undang Kesehatan yang juga menjadi salah satu landasan putusan hakim bahwa aborsi berkenanan selama janin belum menginjak hari ke-40. Dalam UU Kesehatan, anak hasil perkosaan diaborsi selama usia 40 hari, tetapi ini sudah lebih dalam kasus di Jambi. Aborsi dilakukan ketika kandungan sudah menginjak 6 bulan. Aborsi ini pun diketahui orang tuanya dan ini memang menjadi masalah. Belum jadi jika melihat peran orang tua ketika menjatuhkan putusan, hakim mungkin melihat hal ini sebagai perkosaan umum karena usia kandungan yang digugurkan selama lebih dari 40 hari paparnya. Namun Anggara menilai harus ada keluasan untuk menjermakan aturan hukum yang sifatnya umum karena dari masa ke masa lalu muncul kasus baru. Ia merujuk pada kasus di Jambi yang setianya tidak saja menggunakan aturan pidana dan UU Kesehatan, tetapi juga peraturan Mahkamah Agung tentang pedoman mengadili negara perempuan terhadap dengan hukum dan UU Perlindungan Saksi dan Korban. Ada banyak hambatan dan kerumitan yang harus dipahami karena tidak sederhana dan digambarkan oleh aturan hukum yang meletakkan standar umum. Kita harus hati-hati mengaji satu persatu kasus ini, harus mengaji dan merinterpretasi aturan hukuman agar tidak gagal memahami kasus per kasus dan justru melakukan kriminalisasi terhadap korban. Seharusnya dilindungi tambah Anggara. Lebih jauh, IJUJR menolong agar pemerintah dan DPR melakukan evaluasi terhadap regulasi dan ada yang mengatur atau terkait pengguguran kandungan korban kekerasan seksual agar korban mendapat penanganan yang profesional dan tidak menjadi korban sistem peradilan pidana. Vonis terhadap anak perempuan berusia 15 tahun karena menggugurkan kandungan dan sudah berumur 6 bulan akibat hasil perkosaan abangnya sendiri. Terjadi hanya beberapa hari menjadi kekeringan anak Indonesia 23 Juli. Fenomenal menyedihkan ini kembali menyoroti perlunya perlindungan pada anak, khususnya dari potensi menjadi korban kekerasan seksual yang makin kerap terjadi. Ya, apa tanggapan opini terhadap tuan-tuan? Dalam kasus ini saya setuju atas tindakan aborsi dari hasil pemerkosaan, tapi tindakan yang diambil inisial WA untuk melakukan aborsi dan janin bayinya tidak dikuburkan secara layak, tetapi malah dibuang di lahan sawit. Itu merupakan tindakan pidana juga, karena bisa diibaratkan juga dia membunuh anaknya karena sudah kandungan itu selama 6 bulan. Sudah cukup. Menurut saya tidak setuju. Mengapa? Karena dosa menurut agama menggugurkan atau kandungan janin tersebut adalah perbuatan dosa. Benar sekali kata Kak Jidan, menggugurkan anak itu dosanya sangat besar dan bayi itu tidak bersalah. Yang bersalah adalah orang tuanya. Orang tua salah itu adalah melakukannya, Iya, Perbuatan dia. perbuatan yang Kan tetapi itu kan dia korban pemerkosaan, bukan hal yang dia inginkan. dan yang harus disalahkan itu adalah yang melakukan, bukan bayinya. Melakukan tersebut adalah orang yang mau perkosai, dimana hanya keinginan ibadah saja, anak sementara. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Adit, Ardi, dan Denny.
Terima kasih telah bergabung dalam diskusi panel kita hari ini. Kita akan membahas 3 isu penting: menolak kekerasan dalam pendidikan, aborsi bagi korban pemerkosaan dengan contoh kasus di Jambi, dan pelegalan ganja untuk dunia medis dengan contoh kasus dari BNN. Pertama, mari kita bahas isu kekerasan dalam pendidikan. Kita baru saja mendengar tentang kasus bullying di Lampung Barat. Adit dan Denny, silakan dimulai. Saya percaya kekerasan dalam pendidikan harus dilarang. Kasus bullying di Lampung Barat adalah contoh nyata bagaimana bullying dapat menghancurkan mental dan fisik siswa. Lingkungan sekolah seharusnya menjadi tempat yang aman. Betul, Dik. Kekerasan tidak hanya merusak kepercayaan dari siswa, tetapi juga mengganggu proses belajar. Kita perlu pendekatan yang lebih humanis, seperti konseling dan pembina karakter, daripada menggunakan kekerasan. Namun, ada kalanya tindakan tegas diperlukan di beberapa situasi. Siswa yang melanggar aturan mungkin memerlukan disiplin yang lebih keras. Kita tidak bisa sepenuhnya menolak semua bentuk disiplin. Saya setuju dengan Kak Jidan. Disiplin yang ketat bisa membentuk karakter, namun kita harus memastikan bahwa tindakan disiplin tidak berlebihan dan tidak menyebabkan trauma seperti yang terjadi pada kasus di Lampung. Bagaimana kita bisa membedakan antara disiplin yang diperlukan dan kekerasan? Disiplin harus berbasis pada konsekuensi yang jelas dan tidak melibatkan kekerasan fisik. Kita perlu melatih guru untuk menenangi situasi sulit tanpa resourcing dan violence. Mari kita fokus pada pengembangan program pelatihan bagi guru dan menciptakan lingkungan yang mendukung bagi siswa. Selanjutnya, kita bahas isu aborsi bagi korban pemerkosaan dengan merujuk pada kasus vonis di Jambi. Denny dan Adit, silakan dimulai. Korban pemerkosaan yang sering terjadi di Jambi seharusnya tidak dihukum lebih lanjut dengan memaksa mereka untuk melahirkan. Aborsi untuk menjadi pilihan yang aman dan legal bagi mereka yang mengalami trauma. Saya setuju, memaksa korban untuk melahirkan anak dari hasil pemerkosaan adalah ketidakadilan. Kita harus menghormati hal mereka untuk menentukan nasib mereka sendiri dan memberikan dukungan fisiologis. Meskipun saya memahami sudut pandang kalian, saya percaya bahwa setiap kehidupan termasuk janin memiliki hak untuk hidup. Kita harus mencari solusi yang tidak mengorbankan nyawa. Saya setuju dengan Kak Jidan. Alih-alih aborsi, kita bisa memberikan dukungan psikologis dan opsi adopsi. Kita perlu memikirkan semua aspek sebelum mengambil keputusan. Bagaimana jika mengalami depresi berat dan tidak mampu menghadapi kehamilan bagi korban? Dalam kasus seperti itu, dukungan psikologis harus disediakan. Namun, hak untuk memilih tetap harus dihormati. Memaksa korban untuk melahirkan bisa memburuk kondisi mental mereka. Kita harus mempertimbangkan dampak fisiologisnya. Akhirnya, mari kita diskusikan pelegalan ganja untuk dunia medis dengan merujuk pada penelitian yang akan dilakukan oleh BNN. Adit dan Denny, silakan dimulai. Banyak penelitian menunjukkan manfaat ganja medis terutama bagi pasien dengan kondisi serius seperti kanker dan regulasi yang ketat. Kita bisa memastikan penggunaan aman dan terkontrol. Betul, kita tidak boleh menutup mata terhadap potensi manfaat medis ganja. Penelitian dari BNN bisa memberikan kita pemahaman yang lebih baik tentang menggunakan ganja dalam pengobatan. Namun, ada risiko penyalahgunaan yang tidak bisa diabaikan. Kita harus hati-hati dalam melegalkan ganja, terutama di masyarakat yang belum siap. Saya setuju, kita perlu lebih banyak penelitian dan pengawasan sebelum melegalkan ganja untuk medis. Kesehatan masyarakat harus menjadi prioritas utama. Bagaimana kita bisa memastikan akses yang aman dan terkontrol terhadap ganja medis tanpa memicu penyalahgunaan? Dengan
regulasi yang ketat dan program edukasi bagi pasien dan dokter, kita mengurangi resiko penyalahgunaan. Penting juga untuk menetapkan sistem pengawasan yang efektif untuk memantau penggunaan ganja dalam dunia medis. Terima kasih kepada semua peserta atas diskusi yang mendalam dan mencerahkan. Ketiga isu ini sangat kompleks dan memerlukan pertimbangan yang matang dari berbagai perspektif. Semoga diskusi ini dapat memperkaya pemahaman kita dan mendorong dialog yang lebih konstruktif di masa depan.